Logitech baru aja ngeluarin produk terbarunya di seri Master atau bisa disebut MX Series. Nah, yang ada di sebelah kiri gua ini ada keyboard MX Keys yang diperuntukkan untuk pekerjaan seperti kreativitas, kayak contohnya itu ngedit, terus bisa digunakan untuk nge-coding atau diperuntukkan untuk pekerjaan yang sering banyak ngetik. Nah, keyboard ini diperuntukkan untuk pekerjaan seperti itu. Kesan pertama gue ketika unboxing keyboard ini yaitu desainnya yang cakep bener-bener kerasa kokoh ketika dipegang, dan desainnya itu wah, gue suka banget sih desainnya kayak gini, minimalis. Dan untuk ukuran keyboardnya ini tingginya 13 cm, lebarnya 43 cm, dan kedalamannya atau ketebalannya sekitar 20 cm. Dan untuk beratnya ini sekitar 810 gram yang terbilang cukup berat ketika dipegang atau ketika diangkat. Nah, dengan berat seperti itu malah menjadi sebuah keunggulan bahwa si keyboard ini itu nggak bakal mudah bergeser ketika di atas meja. Ditambah walaupun beratnya hampir 1 kilo, desain pada keyboard ini tuh terlihat tipis. Kenapa desainnya tipis tapi berat ya? Jawabannya itu karena bahan dari keyboard ini terbuat dari logam dan ada campuran dari plastik daur ulang yang udah bersertifikat bebas karbon. Jadi bisa dibilang bahan dari keyboard ini ramah lingkungan. Sebagai perbandingan nih, keyboard MX Keys dengan keyboard Signature K650 kelihatan tipis kan MX Keys ini, dan kelihatan lebih mewah malahan dibanding dengan Logitech K650. Nah, apa sih yang bikin desain pada keyboard ini terlihat minimalis? Nah, pertama, sudut pada keyboard ini nggak lancip alias oval atau melingkar, sehingga terlihat lebih minimalis. Ditambah dengan adanya poni di atas keyboardnya, atau bisa dibilang ini tuh tambahan untuk stand pada keyboardnya. Walaupun stand pada keyboardnya ini nggak bisa dinaikin, cuman satu level doang, tapi ini bukan jadi masalah buat gua karena walaupun levelnya cuma satu, ketinggiannya itu sangat nyaman banget ketika dipakai untuk ngetik, dan ketinggiannya juga pas. Justru dengan desain kaki stand yang seperti ini berbentuk kayak plate memanjang, yang bikin keyboard ini malahan terlihat lebih istimewa dan mewah. Beda dengan kaki-kaki pada keyboard yang cuman kayak diklip, dibuka, atau kaki kiri kanan doang. Nah, kalau pada keyboard ini malahan kayak memanjang untuk bagian kakinya. Keren sih. Permukaan pada tombol keyboard ini sangat halus karena udah di finishing pakai matte, jadi nggak glossy, nggak mengkilap. Ini udah matte, jadi ketika disentuh tuh kerasa banget halusnya. Ditambah sensasi ngetiknya pun nyaman karena tiap tombolnya itu berbentuk bulat, jadi menyesuaikan dengan ujung jari kita. Walaupun terbilangnya switchnya ini bukan mekanikal ya, tapi ketika dipakai untuk ngetik itu enak banget, dan feedback ketika ngetiknya pun kerasa enak dan lancar karena tiap ketikannya itu kerasa empuk. Untuk layout pada keyboard ini full size ya, atau bisa dibilang 100% dengan dilengkapi dengan numpad di sebelah kanannya, sehingga kegiatan hitung-hitung jadi lebih mudah kan. Selain itu, keyboard ini udah support untuk sistem operasi Windows atau macOS, yang bisa kamu lihat tombol di dalam keyboard ini. Di sini ada tombol Alt, sedangkan di bawahnya itu ada pilihan untuk CMD. Nah, CMD ini kan shortcut di macOS, sehingga mempermudah kita ketika ganti device kayak dari Windows ke Mac itu nggak jadi masalah. Selain itu, di keyboard ini banyak banget shortcutnya, dari deretan tombol Escape sampai tombol Lock. Nah, gue jelasin ya satu-satu. Nah, pertama di tombol F1 itu berfungsi untuk ngecilin brightness, F2 untuk naikin brightness. Nah, ini hanya berlaku di laptop ya, karena kalau di PC nggak bisa dikurangin untuk brightnessnya. Selanjutnya di F3. F3 ini untuk ngurangin dan matiin cahaya backlight. F4 untuk naikin cahaya backlight. Nah, di F5 untuk ngaktifin speech. Lalu untuk F6 itu untuk buka menu emoticon, dan F7 untuk mute mic. Lalu di F8 untuk backward ketika kamu buka musik atau video player, dan F9 itu untuk play dan pause-nya, dan F10 untuk forward ke musik, ke lagu selanjutnya atau ke video selanjutnya.
Lanjut, untuk F11 untuk mute speaker, F12 untuk ngurangin volume, dan sebelahnya itu ada F12 karena di sini nggak ada F13. Jadi langsung icon untuk naikin volume. Nah, di sebelahnya ada settingan untuk konektivitas pada keyboard ini. Jadi maksimal ada 3 device ya untuk ngekonekin keyboard ini. Nah, di sebelah kanannya itu ada shortcut untuk buka kalkulator, lalu ada shortcut untuk screenshot. Jadi nggak perlu repot-repot harus print screen lagi di Windows, print screen lalu paste di Paint, itu nggak perlu repot-repot kayak gitu lagi. Nah, selanjutnya itu ada icon kayak tulisan gitu. Nah, kalau dipencet ketika buka Word itu seperti klik kanan pada mouse. Nah, itu untuk fungsinya. Lalu yang terakhir nih ada shortcut untuk nge-lock Windows. Jadi sekali klik udah ke-lock Windowsnya. Nah, untuk ngaktifin fungsi F1 sampai F12-nya itu cukup tekan Fn lalu escape. Nah, itu bakal ngaktifin fungsi F1 sampai F12. Ada fitur baru nih di keyboard MS Key S ini, yaitu Smart Action. Nah, sepemahaman gua setelah baca deskripsi fitur Smart Action ini, bisa dibilang kalau fitur ini tuh kayak bikin shortcut lalu kayak banyak action-actionnya gitu. Jadi kayak kalau di mouse itu kayak makro. Nah, sebagai contoh nih, gua udah buka Logi Option Plus lalu tekan Smart Action. Nah, di sini udah ada berbagai macam template bawaan dari Logi Option Plus-nya juga. Dan kamu bisa bikin template kamu sesuka hati deh. Gua ambil contoh di bagian morning setup nih, lalu tekan get untuk mengubah triggernya. Setelah itu ditambahin triggernya nih, gue pilih device keyboard deh. Nah, di sini kita bisa pilih berbagai macam tombol shortcut yang tersedia di keyboardnya. Lalu gue coba pilih pakai emoji menu. Nah, setelah itu kalau gue ngeklik emoji menu, tombol emoji menu, yaitu di F6, nanti secara sekaligus gue bisa ngebuka Google Chrome, Zoom, sama Microsoft Excel. Nah, seperti itu kurang lebih fungsi dari Smart Action. Oh ya, keyboard ini udah dilengkapi dengan backlight warna putih ya, bukan RGB. Jadi perlu kamu ketahui kalau ini bukan RGB, warna putih doang. Jadi cuman bisa disetting tingkat kecerahannya doang, dari yang redup sampai yang terang. Nah, uniknya di keyboard ini ada fitur yang ngebikin otomatis backlightnya itu mati ketika nggak digunain. Jadi bisa menghemat baterai kan pada keyboardnya. Kalau kamu udah mau pakai lagi, nanti si backlightnya nyala. Untuk konektivitas pada keyboard ini ada dua macam, yaitu yang pertama pakai USB Type A yang tinggal plug and play. Tetapi di keyboard ini nggak ada tempat untuk naruh USB-nya. Jadi kalau misalkan udah nggak dipakai, harus hati-hati untuk naruhnya ya, khawatir hilang si USB-nya. Dan selanjutnya ada Bluetooth untuk konektivitas keduanya. Nah, untuk keyboard ini bisa maksimal 3 device untuk connect ke keyboard ini. Jadi kalau mau ngeganti device lain atau nge-swap device lain, itu tinggal klik tombol shortcutnya. Jadi ada device 1, 2, dan 3. Tinggal klik aja mau device mana untuk ngekonekinya. Jadi kalau kamu misalkan lagi pakai laptop terus pindah mau ke iPad atau mau pindah ke PC, itu tinggal klik aja lalu udah connect lagi. Simple kan? Untuk pengisian baterai pada keyboard ini cukup pakai USB Type-C. Nah, USB Type-C-nya udah dapat di paket penjualan pada keyboard ini, jadi nggak perlu khawatir kalau nggak punya USB Type-C. Nah, mungkin ada sedikit saran dari gua ketika gua punya keyboard mechanical yang wireless. Ketika ngecas tuh nggak perlu pakai adaptor ya, adaptor ngecas buat HP itu nggak perlu. Cukup colokin aja ke komputer, itu udah bisa ngecas sampai full. Jadi kamu bisa gunain cara seperti itu untuk ngecas keyboard Logitech MX Key S ini. Untuk ketahanan baterainya, Logitech ngeklaim bahwa kalau kamu pakai backlight pada keyboard ini bisa bertahan sekitar 10 harian, dan itu tergantung tingkat kecerahan backlightnya juga ya. Dan Logitech juga ngeklaim kalau misalkan kamu nggak pakai backlight pada keyboard ini bisa bertahan sampai 5 bulan. Lama banget kan? Jadi buat kamu yang nggak begitu suka ngetik pakai backlight, ya tinggal dimatiin aja dan bisa bertahan sampai 5 bulan. Nggak perlu ribet-ribet harus ngecas lagi. Pengalaman gue ketika pakai keyboard MX Key S ini, awal-awal tuh gue ngerasanya kayak, ini mah kayak ngetik di keyboard laptop, soalnya tipis kan kayak gini. Nah, ternyata ketika gue lama-kelamaan memakai keyboard ini,
itu kerasa berbeda banget, malah jauh dengan keyboard pada laptop. Pertama, itu tombol pada keyboard ini udah berbentuk bulat, jadi sehingga ketika ngetik pun ngepas pada ujung jari kita. Ditambah finishing pada keyboardnya itu udah matte, sehingga ketika disentuh pun kerasa halus. Oh ya, untuk sensasi ngetiknya pun kerasa banget enak ya, mulusnya, karena nggak kedengaran berisik dan empuk banget ketika dipakai buat ngetik. Jadi kayak untuk berlama-lama pun nggak kerasa banget kayak, wah, gue udah ngetik sebanyak ini. Oh ya, sedikit cerita ya, keyboard sehari-hari gue itu pakai keyboard mechanical yang layoutnya itu sekitar 65%. Dan ketika gue pakai Logitech MS Keys ini, gue ngerasa perlu adaptasi ketika ngetik di keyboard ini. Karena saat mengetik, gue kadang kayak salah nekan tombol hurufnya. Karena yang biasanya layoutnya itu padat di keyboard mechanical 65%, sedangkan di keyboard yang full layoutnya ini yang 100% itu letak tombol-tombolnya pun pasti berubah, bergeser. Jadi ketika gua pakai ngetik itu kadang miss. Tapi lama-kelamaan ketika gua ngetik pakai keyboard ini, gua udah mulai terbiasa dan malahan jadinya enak banget buat ngetik. Enak bener. Kerasa banget perbedaan ngetik di keyboard mechanical sama di keyboard Logitech MX series ini. Walaupun switch pada keyboard ini bukan mechanical, tapi ketika dipakai untuk ngetik itu kerasa banget nyamannya, karena tiap tombolnya pun kerasa banget empuk dan gak berisik tentunya. Ini cocok banget buat kamu yang pengen punya keyboard yang gak berisik ketika dipakai buat ngetik. Nah, terutama kalau dipakai di kantoran, mengurangi noise ketika ngetik tuh sebuah kelebihan ya menurut gua kalau di area kantoran gitu. Kalau di rumah mah mau keyboard yang berisik pun nggak jadi masalah kalau kita yang make, dan di sekitarnya pun nggak ada orang, jadi ya enjoy aja. Untuk kegiatan produktivitas seperti gua yang sehari-harinya itu ngedit, ketika pakai keyboard Logitech MX Keys ini gua ngerasa nyaman banget. Udah berulang kali sih gua bilang nyaman. Iya bener, karena ketika gua beralih yang tadinya pakai keyboard mechanical yang kalau sekali ngetik itu kedengaran banget kan suaranya. Nah, ketika gua pakai keyboard ini malahan kayak suara itu udah hilang, suara noise pada keyboard itu hilang, sehingga kayak halus aja, berjalan dengan mulus aja untuk nggunain keyboardnya. Kayak gua gunain shortcut pada Premiere Pro atau kayak geser-geser timeline, itu kerasa enak banget ketika gua pakai keyboard ini. Oh ya, selain dipakai buat ngedit tadi, perlu kamu ketahui kalau script pada video review ini gua ketik pakai keyboard ini, dan nyatanya itu enak banget sih dipakai buat ngetiknya. Kayak nggak kerasa aja gue udah ngetik sampai 3 lembar. Oh ya, selain dipakai untuk ngetik dan ngedit video, gue coba main game kasual, game Genshin Impact. Nah, ketika gue pakai untuk daily misi, gue terkadang miss nekan tombolnya. Jadi kayak agak meleset, yang harusnya misalkan gue tekan D malah tekan F gitu misalkan. Mungkin perlu adaptasi juga sih untuk pakai keyboard ini, apalagi untuk main game. Nah, sebelumnya gue nyebut kalau keyboard ini gak berisik ketika dipakai untuk kerja ya. Nah, justru kalau dipakai untuk main game butuh banget keyboard yang berisik, karena dengan keyboard yang berisik itu bisa memastikan kita kalau si tombolnya itu udah diklik. Karena seringkali kayak gue main game Genshin Impact ini kayak nekan tombol pada keyboard ini berulang kali, karena untuk mastiin kalau si tombolnya ini udah keklik atau enggak. Karena bukan nggak ada suaranya, karena suaranya itu minim banget. Tapi pada dasarnya keyboard ini emang diperuntukkan untuk kegiatan produktivitas kayak untuk ngetik, ngedit, atau kalau kamu programmer itu bisa dipakai untuk ngoding. Karena gua bukan programmer, jadi gua belum bisa ngerasain feel nge-coding pakai keyboard ini.
Tapi dari pengalaman gua ketika dipakai buat ngetik dan buat ngedit itu udah puas banget sih. Keyboard Logitech MX Keys ini sangat cocok dikombinasikan dengan mouse MS Master 3S. Nah, mouse ini diperuntukkan untuk kegiatan produktivitas atau kreativitas seperti gua yang dipakai untuk ngedit video. Nah, sedikit ulasan nih dari mouse MX Master 3S ini, yaitu dia memiliki grip yang nyaman ketika dipakai, itu ngepas banget di tangan gua. Punya sensor 8K dan baterainya pun bisa bertahan sampai 70 hari. Untuk tombol-tombolnya pun bisa dikostumasikan sesuai keinginan kamu. Nah, mungkin gua harus bahas mouse ini secara detail di video lainnya. Nah, untuk ulasan singkatnya kurang lebih seperti itu. Bisa dibilang keyboard MX Keys ini dengan MX Master 3S ini udah seperti pasangan yang serasi ya, sehingga pengalaman produktivitas kamu makin nyaman, cepat, dan tentunya bikin betah berlama-lamaan ketika bekerja menggunakan keyboard dan mouse ini. Untuk harganya berapa bang? Nah, untuk keyboard Logitech MX Keys ini dihargain 2.250.000-an. Dan tentunya udah dapat garansi 2 tahun. Jadi nggak perlu khawatir kalau keyboardnya ini rusak, karena masih garansi 2 tahun. Kesimpulan dari gue nih, keyboard Logitech MX Keys ini dengan harga 2 jutaan ditambah dengan mouse MX Master 3S ini yang harganya sekitar 1,5 jutaan. Dengan setup kerja seperti ini udah bikin kamu betah deh, entah itu untuk ngetik atau untuk ngedit, atau kalau kamu programmer bisa dipakai untuk ngoding juga. Ini udah setup yang paling gua rekomendasiin sih, karena setup ini udah cocok banget untuk kegiatan kerja seperti yang udah gua jelasin sebelumnya. Ditambah baterainya ini awet banget, bisa sampai 5 bulan kalau nggak pakai backlight. Ditambah ngecasnya udah pakai Type-C, sehingga kalau kabelnya hilang itu mudah didapatkan, karena Type-C ya sekarang udah pakai Type-C, HP-HP terbaru pun udah pakai Type-C kan. Nah, lalu untuk feel ngetiknya pun kerasa empuk banget dan mulus, finishing matte-nya juga bagus kelihatannya. Nah, itu dia poin-poin yang bikin gue suka pada keyboard ini. Gue bisa rekomendasiin keyboard ini untuk kamu yang kerjaannya itu banyak ngetik atau ngecoding, karena tentunya bakal banyak banget kegiatan ngetik-mengetik, dan tentunya untuk kegiatan kayak gua seperti editor itu sangat kerasa banget perbedaannya ketika memakai keyboard ini. Makasih ya udah nonton sampai selesai. Gua Adam Nandi, dadah. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Mantap lah keyboardnya.